Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soliwa soliha kelas 5 SD Isman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat berpuasa. Ibu berdoa semoga Allah mudahkan, Allah beri kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah untuk materi pembelajaran kita hari ini di tema 5H, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 5, muatan pembelajarannya ilmu pengetahuan alam. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang kedua, dapat menjelaskan pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Dan terakhir adalah membuat buklet tentang cara memelihara ketersediaan air bersih. Baik. Yang pertama, kalian bisa buka di buku paket kalian, subtema 3, halaman 81, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas air. Sebagaimana kita ketahui bahwa bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang memiliki air, ya. Jadi kalau sudah air berarti ada kehidupan di dalamnya. Baik, di sini kita akan bicarakan tentang ciri-ciri kualitas air yang baik. Yang pertama, air tidak berasa. Artinya, air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau logam yang masuk ke dalamnya. Jika satu air sudah dimasuki oleh zat organik atau logam, maka air itu menjadi berasa atau ada rasanya. Yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri Sebagaimana kita pahami bersama, contohnya di sungai atau kali di lingkungan kita yang sudah tercemar maka akan memiliki aroma yang tidak sedap. Nah, itu pertanda bahwa terjadi pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Yang ketiga, air tidak keruh yang baik itu yang bening. Air yang keruh disebabkan oleh zat organik yang tercampur ke dalam air. Zat organik ini banyak bisa hasil buangan sampah rumah tangga dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki tingkat keasaman yang normal Jadi ada standarisasi tingkat keasaman normal yang bisa dijadikan acuan bahwa air tersebut layak untuk dikonsumsi. Intinya, air yang dikonsumsi itu tidak boleh berwarna, berasa, dan berbau. Di halaman 82 di sini juga disebutkan tentang air sadah jadi ada bagian-bagian air yang bisa dimanfaatkan ulang untuk aktivitas nilai manfaat yang lain misalnya untuk mencuci mencuci pakaian, dalam hal ini maksudnya mencuci pakaian itu ada yang namanya air sadah menggunakan air sadah. Air sadah itu adalah air yang mengandung kalsium dan magnesium yang apabila jika bercampur dengan deterjen maka menyebabkan warna cucian menjadi kusam menjadi tidak jernih warna cuciannya, terutama untuk yang berwarna putih. Ciri kesadahan air terlihat pada keberadaan kerak kapur pada keran atau pipa air atau dasar cerek. Cerek itu kayak wadah untuk mendidihkan air Biasanya kalau yang mengandung air sadah itu dasar cereknya itu berwarna putih Bisa kalian cek di peralatan rumah tangga ibu kalian. Air sadah yang bercampur dengan sabun atau deterjen yang tadi Ibu sampaikan biasanya air busanya itu sedikit untuk mengangkat kotoran dan menyebabkan warna kusam pada pakaian. Sedangkan untuk menyiram tanaman, baiknya menggunakan air yang tidak berbahaya bagi tanaman seperti sabun atau deterjen Jadi pemanfaatannya pun harus kita lihat dulu. Kalau habis mencuci baiknya tidak untuk dibuang ke tanaman karena itu akan merusak. Kalau bisa untuk dibuang ke jalanan saja sehingga menjadi adem suasana di lingkungan sekitar rumah. Kemudian ada lagi air bekas cucian sayur atau air tada hujan. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman. Kalau bisa di antara kita tuh punya air tadahan hujan. Jadi kalau ada hujan, siapkan ember atau bak kita untuk menyimpan air dari
hujan tersebut yang nantinya akan kita manfaatkan untuk aktivitas penyiram tanaman. Begitu juga air bekas cucian sayuran ya. Jadi memanfaatkan air untuk nilai manfaat yang lain lagi. Selanjutnya, nah ini tentang bumi ya, tempat kita tinggal. Ini ada di pembelajaran 2. Jadi kalian buka halaman 86 ya. 86. Manusia di bumi makin bertambah ya. Jumlahnya kurang lebih saat ini sudah di atas 2 miliar. Ya, artinya mungkin bumi sudah tidak muat ya karena terus bertambah dan bertambah. Dan otomatis di sini juga akan ada pengurangan nilai manfaat yang Allah berikan. Karena apa? Karena aktivitas penggunaannya pun 2 kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Bukan air pada umumnya, tapi di sini maksudnya air bersih yang dibutuhkan ya. Dulu manusia sebelum sebanyak seperti ini penggunaan air bersih itu bebas ya, terdapat di mana-mana air bersih. Kalau sekarang tidak bisa ya, harus mengalami proses hingga bisa dinamakan air bersih dan baru bisa layak dikonsumsi. Nah, ini kegunaan air bagi makhluk hidup ya, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau untuk manusia ya pasti kita tahu ya, begitu manfaat ya, Allah berikan air ini begitu banyak manfaat untuk manusia, dari mulai kita kegiatan rumah tangga ya, untuk bersih-bersih diri, untuk badan kita sendiri, konsumsi makan dan minum, itu semuanya pasti ada campur tangan air di dalamnya. Sedangkan untuk hewan, ya semuanya sama seperti kita ya, untuk minumnya, untuk membersihkan dirinya, bahkan untuk beberapa jenis hewan tertentu mereka membutuhkan air sebagai rangka untuk mendinginkan tubuhnya, seperti seperti kuda Nil ya, gajah yang disebut berkubang ya. Jadi mereka pada waktu-waktu tertentu ketika cuaca sangat terik ya, mereka harus berendam pada air ya. Untuk apa? Untuk mendinginkan tubuhnya. Dan yang utama lagi adalah untuk tumbuhan ya. Untuk apa? Untuk fotosintesis ya, untuk memperoleh makanan untuk dirinya sendiri. Mereka membutuhkan air sebagai dasar ya untuk proses ini. Jadi tidak semata-mata cahaya matahari dan zat hijau daun, tapi membutuhkan air di dalam tanah. Kemudian untuk beberapa tanaman juga menjadikan dasar untuk hidupnya, seperti eceng gondok dan tanaman teratai ya, yang mereka hidup di atas air. Kualitas air yang baik dapat mempengaruhi kehidupan ya. Kualitas air yang kurang baik dapat mempengaruhi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Krisis air ini terpaksa mengkonsumsi air payau ya. Air payau itu campuran antara air tawar dan air laut, dan ini tidak baik ya. Kalau dipakai untuk mandi maka akan menyebabkan penyakit kulit ya, gatal-gatal, eksim, dan sebagainya. Sedangkan jika dikonsumsi dalam waktu lama akan mengganggu metabolisme ya, itu maksudnya metabolisme tubuh, artinya kekuatan tubuh, imunitas tubuh akan terganggu. Yang terakhir adalah jika dipakai untuk cuci pakaian ya, atau menyebabkan pakaian menjadi kusam ya. Kalau dicuci makanan juga akan menimbulkan penyakit baru ya, pada lambung. Air yang mengandung limbah RT ya, rumah tangga ya, seperti sampah organik, menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen ya. Sampah rumah tangga itu luar biasa ya, sampah organik yang walaupun itu bisa terurai, tapi kalau dalam jangka waktu yang banyak ya, bertumpuk dan tidak bisa diurai kembali, maka menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen pada air ya. Hal itu disebabkan sebagian besar oksigen digunakan bakteri untuk pembusukan sehingga mengganggu kehidupan hewan air. Maksudnya begini, oksigen ketika sampah atau limbah rumah tangga ini dibuang ya pada satu lingkungan perairan, misalnya seperti sungai atau kali ya, yang lebih dekat dengan kita itu kali, maka di sini ada bakteri ya. Bakteri ini memerlukan oksigen untuk membusukkan limbah rumah tangga tersebut, sehingga mengganggu kehidupan air tawar, karena air juga butuh udara ya, udara yang bersih. Air yang mengandung sampah organik dapat menyebabkan matahari terhalang
dan menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga yang menghasilkan oksigen. Nah, ini tertutup ya. Air yang harusnya bersih di permukaannya atau di bagian atasnya ini tertutup oleh sampah. Kalau sudah tertutup berarti cahaya matahari tidak masuk. Kalau tidak masuk berarti kehidupan di dalam akan kekurangan cahaya matahari. Dan yang paling berpengaruh adalah tumbuhan yang ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis ya, dan juga alga ya yang menghasilkan oksigen. Ketika sudah rusak bagian ekosistem yang dasarnya, maka akan merusak ekosistem yang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan blooming alga ya, gambar sebelah kiri berwarna hijau ya. Bagus ya kelihatannya, tapi ini sebenarnya sangat mengganggu dan merusak ya, sehingga kehidupan di dalamnya itu hilang ya, karena tertutup oleh blooming alga. Nah, ini air sungai kotor yang digunakan untuk mandi ya, untuk beberapa daerah di kawasan padat pemukiman penduduk ya, akhirnya mereka kesulitan mendapatkan air bersih, mereka lari ke sungai atau kali untuk membersihkan badan. Nah, blooming alga merupakan suatu peristiwa meningkatnya populasi alga pada suatu ekosistem air. Blooming alga dapat terjadi di ekosistem air tawar dan air asin. Biasanya diakibatkan oleh satu atau beberapa jenis fitoplankton yang memiliki pigmen warna seperti hijau, biru, dan merah. Disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Yang paling sering adalah faktor manusia, yaitu penggunaan pupuk yang berlebihan di lahan pertanian. Ya, jadi ternyata manusia juga memiliki kontribusi besar yang terjadinya blooming alga ini ya. Jadi kita harus perhatikan kembali aktivitas kita apakah merusak bagi alam atau tidak. Baik, di sini Ibu akan memberikan satu latihan di rumah, tabel hasil pengamatan kualitas air minum di rumah ya. Jadi nanti kalian coba cek air minum di dispenser kalian. Baik yang dispenser ataupun yang air dimasak silakan dites ya. Nama sampelnya ya berarti air dispenser, misalnya lokasinya di mana, di rumah ya, ciri rasa, bau, dan endapan. Sebelum kalian mengetes 4 ciri-ciri ini, baiknya kalian pertama itu ambil air dalam gelas bening ya, jangan gelas berwarna, gelas bening. Kemudian kalian diamkan selama 30 menit, setengah jam ya, setengah jam. Kalian perhatikan dari mulai warnanya ya, warnanya. Ketika setengah jam, kemudian kalian aduk. Jika ada perubahan berarti mengalami endapan. Setelah itu warna juga otomatis berubah, tadinya bening menjadi keruh. Nah, setelah itu baru kalian rasa dan bau ya, dibaui, maksudnya dicium. Karena kita dalam posisi puasa, maka aktivitas ini kalian lakukan ba'da tarawih ya, atau malam hari. Jadi Ibu tunggu sampai jam 10 malam untuk tabel ini ya. Kemudian setelah kalian mendapatkan informasi tentang sampel ini, tulis kesimpulan ya berdasarkan pengamatan. Seperti apa, dirangkai kata-katanya, ditambah berdasarkan hasil sampel air minum di rumah tanggal sekian, bahwa air minum di rumah saya mengalami bla 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 ya, seperti itu. Jadi kita ambil kualitas air minum ya, karena di sini ada rasa ya, nggak mungkin Bu Lia ambil sampel air yang lain. Insya Allah itu saja ya, malam dikerjakannya, jangan menunda-nunda pekerjaan agar tidak bertumpuk. Oke guys, saya alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu Guru kalian telah sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.